kali ini, Keren melaksanakan seminar bertemakan 101 about blog and microblog. Dan gimana ceritanya sesuatu yang selalu work in progress itu bisa menjangkau banyak orang. Pertama-tama aku berpikir bahwa aku harus ngasih value. Jadi kalau kita cuma oversharing life kita, kehidupan kita nggak akan kasih value ke orang lain. Dan orang tuh nggak akan balik lagi. Jadi gimana caranya kita kasih value? Kasih aja info yang bermanfaat. Supaya kita bisa nge-hits karena kita bermanfaat. So, banyak orang yang berpikir bahwa nge-hits itu harus kayak harus melakukan sesuatu yang sensasional, harus melakukan sesuatu yang viral. Padahal sebenarnya nggak begitu. Untuk bisa nge-hits, kita cukup memberikan info yang bermanfaat. Well, sebenarnya aku pun belum nge-hits. Tapi aku percaya banyak orang yang kenal aku kan aku memberikan info-info yang penting untuk mereka. Ketika kita jadi blogger, kita bisa bikin gimana caranya orang kalau nyari sesuatu, nyari sebuah informasi, itu ketemunya kita. Itu namanya menggunakan search engine optimization. Dan SEO ini hal yang penting. Aku lihat tadi banyak banget yang namanya di belakangnya ada nama kantor, ada nama CV, ada nama usaha. Ini penting banget. Dengan search engine optimization itu ketika orang mencari sesuatu, itu orang akan menemukan kita. So, aku mencoba menulis 3 hal. Jadi aku mengkategorikan, sebenarnya tadi kan diceritain tuh katanya aku banyak kontennya lengkap. Sebenarnya enggak, konten aku tuh cuma ada 3. Review, sambat, sama diary. Kalau review itu seperti layaknya kita mereview sebuah produk. Misalnya katakanlah aku punya sebuah benda yang aku suka gitu. Aku mencoba untuk menulis itu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan ternyata banyak yang suka dan ternyata banyak yang butuh. Bahkan nggak hanya orang yang mencari informasi ya, bahkan terkadang brand, perusahaan, jasa, apapun mereka tuh butuh review itu. Karena review itu meyakinkan seseorang untuk membeli atau membayar untuk suatu hal gitu. Karena sering kan ada benda yang kayak gini, lucu banget, tapi terus kita mau ngeluarin uang untuk itu tuh nggak yakin. Gitu. Review tuh sangat membantu di situ. Dan akhirnya aku punya satu bagian di blog aku yang memang itu untuk paid review, untuk review-review yang berbayar. Tentunya review berbayar, tapi tetap jujur loh ya. Karena kalau sekali aja kita ketahuan nge-review dan kita bohong, kita ngelebih-lebihin, kita exaggerating, dan so ini bagus banget, aku suka banget, mau meninggal gitu. Orang nggak akan percaya lagi sama kita, dan dia nggak akan balik lagi. Gitu. Itu review. Yang kedua, sambat. Percaya nggak? Kalau ada hal yang aku amatin di Twitter, di Instagram, di TikTok, orang tuh suka keributan. So, aku mencoba gimana caranya aku bisa menyalurkan keributan itu menjadi sesuatu yang positif. Kayak misalkan aku kesel dengan pelayanan publik, gitu. Pelayanan publik misalnya mengurus KTP atau apa. Gitu. Aku mencoba untuk meluapkan itu secara positif dengan nulis journey aku untuk mengurus hal itu tuh seperti apa, yang harus aku siapin apa, kendalaku apa. So, orang lain bisa belajar dari pengalamanku. Gitu. Atau kalau aku misalkan disagree sama suatu hal gitu, aku akan coba jabarkan kenapa aku disagree, topik-topiknya apa aja, apa hal-hal yang membuatku nyaman dan tidak nyaman dengan topik tersebut gitu. Jadi it's important untuk kalian untuk selalu memahami bahwa nggak apa-apa marah-marah di internet, yang penting kita endingnya tuh positif. Yang terakhir, diary. Diary itu aku menaruhnya sebagai curhat yang bermanfaat. Di diary intinya ada kayak bagikan pengalaman dan step by step gitu aja. Dan yang terakhir, ini yang paling sering, tantangan ngeblog. Mungkin nanti dari Kak Nurul dan Kak Rizky itu akan lebih lengkap lagi ya. Tapi kalau dari aku nih, tantangan ngeblog itu sebenarnya banyak. Yang paling pertama dan yang paling menjadi tantangan setiap saat itu adalah tantangan memperpanjang domain dan hosting. Jadi yang membuat informasi di blog itu terlihat lebih rapi, terlihat lebih legit, terlihat lebih informatif, dan terlihat lebih sahih bukan hoax adalah dengan menggunakan domain dan hosting yang memang berbayar. Jadi endingnya itu .com, bukan .bla-bla-bla.com.
bukan bla 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 .com. Sering ya melihat platform. Nggak apa-apa kalau di awal. Tapi kalau untuk profesional, aku tidak menyarankan dan lebih baik selalu gunakan domain dan hosting yang berbayar. Dan memperpanjang ini cukup memakan biaya, so ketika ngomongin blogging secara profesional, memberikan informasi dan sebagainya, I think ini sesuatu yang harus kita take considerate juga, bahwa at the very end of the day, blogging is a business. Buat aku seperti itu. Mungkin blog memang bisa personal, tapi kalau kita sudah memutuskan untuk mendapatkan hasil dari situ, it has to have a business side. Gitu. Yang kedua, banyak banget yang dikerjain. Jadi untuk ngeblog itu pasti kan ada nulis, motret kalau butuh foto yang bagus, gitu, ngedit foto, bahkan kalau kita ngambil foto dari stock foto sekalipun harus diedit, ya kan? Dan kemudian kita harus mempromosikan blog post tersebut. So, ini kalau kita kerja di agensi sekalipun, gajinya kan double digit, karena udah empat job desk sekaligus dikerjakan berbarengan. So, banyak banget yang harus dikerjain. Tapi di situ fun-nya. Kalau kamu bisa menemukan menariknya di mana, kamu bisa memberikan info yang benar-benar informatif, lebih dari siapapun di muka bumi ini. Karena kamu yang nulis, kamu yang foto, kamu yang edit, dan kamu yang mempromosikan. So, all in one. Jadi semua informasi yang kamu berikan itu benar-benar top notch. Dan yang terakhir, harus mau belajar. Harus mau belajar ini bagiannya sebenarnya ringan, tapi banget gitu. Jadi kita harus mau untuk kenalan dengan SEO, kita harus mau kenalan dengan analytics, kita harus mau belajar strategi sosmed. Itu adalah hal-hal yang sifatnya wajib untuk dipelajari. Sebagai teknik storytelling dalam tulisan saya, ini kan saya menggunakan teknik storytelling. Saya juga baru sadar kalau ternyata selama itu tulisan saya tuh storytelling. Ini tuh dari teman-teman saya, karena saya memang awalnya memang nggak punya ilmu ya. Nulis aja, kata orang nulis aja dulu, begitu kan, nanti edit belakangan. Ini itu belajar sambil di perjalanan. Jadi kita gunakan gaya bercerita. Jadi bayangkan seolah-olah kita sedang bercerita dengan seseorang atau beberapa orang secara langsung. Jadi seperti kita mendongeng sama anak misalnya. Nah, untuk sudut pandang cerita orang pertama tunggal, point of view-nya, sejak awal saya ngeblog sampai pertengahan 2018 ya sepertinya. Waktu itu saya gunakan kata saya. Kayaknya kok dari pertengahan situ sampai sekarang nih, sampai saat ini saya gunakan aku. Karena kayaknya kok lebih akrab aku gitu. Sehari-hari pun saya berbahasanya dengan aku. Begitu pula dengan orang-orang yang blog poking ke blog saya, memberikan komentar, banyak yang aku kayaknya lebih akrab gitu dengan pembaca. Jadi ya sudah, saya putuskan aja jadi aku. Kalau gue kan enggak ya kayaknya. Soalnya kadang-kadang yang lebih tua atau gimana suka datang juga ke blog saya. Ada guru anak saya juga lihat postingan berenang jadi berenang gara-gara masa aku pakai gue gitu kan. Lalu ini, gunakan intonasi kata dan kalimat biar pembaca ikut merasakan yang kita ceritakan. Jangan lupa tanda petik, KBBI segala macam itu diperhatikan, walaupun kita santai tapi tetap aja yang hal-hal semacam itu harus benar gitu. Jangan kayak kok kita nggak pinter gitu loh. Nulis tuh harus cerdas juga. Betul nggak sesuai dengan KBBI? Boleh ya, kalau yang YG saya nggak pernah begitu. Yang tulis aja. Jadi nggak ada yang disingkat-singkat. Jadi enak gitu bacanya untuk segala usia. Nah, untuk yang ke berikutnya, show don't tell. Jelaskan, jangan menunjukkan. Seperti di gambar ini kan, misalnya ada pantai. Kita kalau nulis pantai ini indah, jangan sekedar pantai ini indah, tapi tuliskan juga udaranya terasa sejuk, gelombangnya kelihatan bergulung besar-besar, pasirnya putih dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, tulis sesuai pengalaman sendiri. Akan berbeda tentunya kalau kita menulis berdasarkan pengalaman sendiri dengan informasi yang kita dapatkan dari Google atau teman yang cerita. Jadi kita akan lebih mudah menuangkannya dalam tulisan, jadi bukan beban gitu, karena kita sudah pernah berada di sana, melakukan apa di sana, di destinasi wisata tersebut. Yang keenam adalah kita harus menulis, memasukkan rasa, menulis perlu hati, jiwa, dan penghayatan. Dan ketujuh, jangan lupa kita
lengkapi tulisan dengan foto dan video. Nah, ini juga PR sih buat saya video tuh aduh lagi belajar juga, kalau foto juga masih belajar juga supaya lebih keren. Nah, ini tips menjadi travel blogger ya. Saya juga masih merintis, cuma ini saya bagikan buat teman-teman supaya termotivasi juga ya. Jadi yang pertama kita bikin blog di platform terbaik. Kalau saya pakai Blogspot. Kedua, kreasikan blog semenarik mungkin dengan template-nya yang menarik. Kalau saya kan memang senang warna-warna soft yang ada pink agak ya gitu ya, girly gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Terus kenali gaya tulisan, yang tadi berarti saya kan, tulisannya bergaya storytelling ya. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas SEO blog. Sementara ini saya masih yang dasar-dasarnya dulu ya. Paling tidak belajar untuk permalinnya yang benar, meta description-nya benar, foto jangan lupa sebelum dimasukkan ke blog kita kasih judul dulu filenya, misalnya Pantai Parangtritis misalnya gitu ya. Alt text dan judul jangan sampai ketinggalan. Yang kelima adalah kita berikan informasi perjalanan yang selengkap-lengkapnya dan runut. Kalau saya memang biasa menulis runut, kayaknya kalau nggak dari awal, kayaknya makanya saya kalau nulis tuh nggak cepat gitu. Bukan kuantitas yang saya kejar. Kadang sebulan saya nulis 5 aja udah alhamdulillah. Kadang seminggu 1, kadang 2 minggu 3, karena saya pinginnya lengkap dalam satu judul gitu. Yang keenam, kita promosikan blog juga di media sosial yang kita punya. Jadi misalnya seminggu 3 kali, atau yang penting rutin lah kita share ke Facebook, terutama ke komunitas blogger yang tadi saya sebutkan ya. Yang ketujuh adalah percaya diri dan menjadi diri sendiri. Untuk membuat sebuah microblog, kita menggunakan namanya konsep AIDA. Mungkin teman-teman juga ada yang familiar dengan konsep ini. Jadi pertama itu kita membangun attention dulu, biar orang itu nggak scroll down, tapi swipe gitu ya. Apa nih kok judulnya menarik, kemudian desainnya menarik, visualnya menarik, di swipe gitu kan. Nah, kemudian terbangunlah apa sih yang dibahas, ada interestnya, ada ketertarikan, kemudian semakin di swipe, itu akhirnya muncul hasrat untuk gimana sih caranya. Akhirnya di akhir kita mengajak apa sih dari topik atau konten itu, ajakannya apa, call to action-nya apa, atau CTA-nya apa. Misalnya mau untuk mengajak donasi, mau untuk sharing, mau untuk berdiskusi, ataupun dan lain sebagainya, atau membeli produk, itu juga bisa. Nah, struktur microblog kalau sederhananya seperti ini, ada pertama cover, kemudian apa yang dibahas, yang ketiga itu kenapa, yang keempat, kelima itu solusinya, how, gimana sih caranya, kemudian kesimpulannya atau call to action-nya apa. Ini kalau 6 slide, bisa dioptimalkan sampai 10 slide, kayak gitu. Ini contohnya Instagram saya, salah satu post melukis slide bukan sekedar indah. Ini terkait dengan gimana sih kita itu membuat respon kita sebaik mungkin gitu ya. Melukis slide itu bukan sekedar indah, tapi bagaimana kita itu membuat slide, membuat microblog itu nggak sekedar indah, tapi juga memperbaiki respon-respon kita terhadap isu-isu yang ada di sekitar. Kayak gitu. Nah, untuk ukuran post yang ada di Instagram, itu ada 2 yang bisa kita optimalkan ya. Yang pertama itu ukuran 4:5, yang kedua itu 1:1. Yang familiar mungkin 1:1 ya. Nah, ini 4:5 itu bisa lebih banyak ya, lebih luas ukurannya. Nah, ini kalau bandingkan hanya 1 slide, kita mau nulis 1 slide aja itu sangat minim sekali kan, mungkin hanya berapa kalimat, gitu. Tapi kalau bisa sampai 10 slide, itu kan banyak sekali yang bisa kita sharingkan di microblog kita, kan gitu. Ini nanti gimana caranya ya, ada membuat postingan 4:5 maupun 1:1 ya. Terserah teman-teman mau menggunakan ukuran postingan Instagram yang mana. Nah, strukturnya itu yang paling atas mungkin ada namanya header ya, mungkin judul materinya atau judul kontennya, kemudian yang tengah itu pasti isi kontennya, dan juga ada footernya. Footernya itu akun kita, atau hashtag kita, atau moto kita, dan gitu. Ini struktur microblog. Dan yang terpenting untuk membangun branding di microblog itu jangan berpatok kepada like ya. Berapa sih like yang didapatkan? Jangan seperti itu. Saya juga pernah posting di satu konten saya, itu like-nya sedikit tapi save-nya banyak. Nah, artinya apa? Save itu ternyata di algoritma Instagram itu ternyata akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Kenapa?
konten kita di save, itu ternyata nanti bisa dilihat lagi. Akhirnya kan semakin banyak traffic atau kunjungan ke profil microblog kita, seperti itu. Jadi jangan berpatokan pada like. Jadi kalau misalnya kita menjadi konten kreator, jadi blogger, microblogger, ataupun konten kreator lain, jadi jangan berpatokan pada like. Yang penting sharing saja sambil memperbaiki isi konten kita itu relate nggak dengan audiens, bermanfaat nggak buat audiens. Membuat microblog itu pesan saya bukan untuk mendapatkan banyak likes ya, tapi membantu permasalahan audiens maupun memberikan sudut pandang lain. Misalnya kayak saya sering sharing tips mencari kerja. Loh, ternyata banyak juga microblog atau akun lain itu yang sharing hal yang sama, tapi kan sudut pandangnya berbeda. Nah, ini kan memperkaya audiens kita untuk mendapatkan sudut pandang kan gitu. Jadi jangan, aku mau buat microblog apa ya? Traveling ini sudah ada. Terus aku mau buat apa ya? Apapun, jadi dirimu sendiri. Kamu punya apa, kamu bisa apa, kamu punya kemampuan apa, punya pengalaman apa, itu sharingkan aja, nggak apa-apa. Dan yang terakhir, kalau kita membuat microblog Instagram, ternyata kita nggak perlu tuh ribet-ribet, aku harus posting, gimana ya cara buat captionnya, kemudian hashtagnya apa, kemudian ini desainnya gimana lah ya. Ternyata ini ada fitur di Facebook ya, Instagram juga, itu namanya schedule. Jadi di weekend, misalnya saya di weekend itu saya sering menulis, membuat microblog dan sebagainya, tidak hanya satu konten tapi bisa lebih dari satu konten. Kemudian saya jadwalkan postingnya hingga tanggal dan jamnya, kan itu. Nah, misalnya di sebelah kanan ada waktu paling aktif, ternyata di jam 6 sore, maka saya posting di jam 6 sore. Agar apa? Agar banyak orang ketika follower saya itu berkunjung di Instagram, ternyata konten saya bisa terbaca. Dan ada namanya prime time ya. Kalau TV-TV itu kan ada prime time, mana sih pengunjung yang sering lihat TV jam berapa. Sama, di Instagram kita juga bisa, kapan sih follower saya itu main Instagram, jam sekian. Sudah saya posting konten saya di jam sekian. Kan. Jadi bisa kita jadwalkan. Jadi nggak perlu mikir-mikir, ya saya juga pernah posting jam subuh baru saya sholat, baru bangun, nggak mungkin kan saya juga akhirnya tiba-tiba posting gitu kan ya, akhirnya saya jadwalkan gitu.